Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kali ini di pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi. Pengertian menggambar ilustrasi, di mana di sini ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Nah, ada pendapat lain ya, yang menyebutkan bahwa gambar ilustrasi adalah hasil dari suatu bentuk lukisan, drawing, fotografi yang mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dibanding dengan bentuknya, di mana yang mempunyai tujuan ya, tujuan dari gambar ilustrasi yaitu untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, menghiasi, atau menerangkan sebuah cerita, puisi, tulisan maupun tertulis lainnya. Selain mempunyai tujuan, di sini ada juga mempunyai fungsi, di mana gambar ilustrasi berfungsi memberikan bayangan pada setiap karakter di dalam sebuah cerita dan menghidupkan sebuah cerita. Nah, di sini ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu kartun. Tentu anak-anak sudah memahami ya jenis gambar kartun. Kartun yaitu gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor. Biasanya orang-orang atau anak-anak yang lagi bad mood melihat kartun ini menjadi senang ya, atau merasa terhibur. Gambar kartun dapat berupa gambar manusia maupun binatang. Yang Ibu kasih contoh di sini yaitu gambar binatang ya, monyet mengejar kelinci. Yang kedua yaitu karikatur. Karikatur berasal dari bahasa Italia, yakni caricature, yang memiliki arti melebih-lebihkan atau merubah bentuk. Mana nih yang dilebih-lebihkan dari gambar ini? Nah, ini antara kepala sama badan ya, tidak simetris ya. Besar kepalanya daripada badan dan sepeda. Berarti ini artinya melebih-lebihkan atau merubah bentuk. Gambar pada karikatur menunjukkan objek seseorang dengan karakter yang lucu dan aneh yang mengandung sindiran dan kritikan. Selanjutnya cover. Cover apa? Cover yaitu sampul. Sampul buku ya, pada bagian majalah maupun buku. Cover lebih banyak menampilkan gambar yang mewakili atau memuat isi maupun majalah. Di sini contoh sampul buku ya, atau majalah. Nah, di sini ada komik. Komik. Di sini gambar Ipin Upin, kesukaan anak-anak ya. Komik berarti jenaka atau lucu. Dalam komik disajikan rangkaian gambar yang mana antara gambar satu dengan yang lain saling melengkapi dan mengandung sebuah cerita. Ini ya, dari yang pertama sampai yang keempat ini ya, saling berkaitan ceritanya.
Jika kita mampu memahami gambar ilustrasi dalam bentuk komik, kita akan mengetahui alur cerita yang disajikan seniman komik. Gambar-gambar dalam komik seperti memiliki alur cerita, mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu ilustrasi karya sastra. Di sini gambar apa? Nah, ada yang tahu anak-anak nih gambar apa? Para putri lagi mandi di sungai. Ini ada salah satu ya, cowok sedang mengintip si putri. Ingin apa? Ingin mencuri selendangnya. Oh, kalau mencuri selendang berarti ini Joko Tingkir, ya. Nah, mencuri selendang putri agar tidak bisa kembali ke kayangan, sehingga nantinya ya, putri yang tidak bisa kembali ke kayangan ini ya, akan menjadi atau diambil istri oleh nih si cowok ini ya. Ilustrasi karya sastra dapat berwujud cerita pendek. Ini cerita pendek ya. Puisi, sajak, dan bisa berbentuk gambar ilustrasi. Ini gambar ilustrasinya. Fungsi gambar ilustrasi dalam ilustrasi karya sastra memiliki tujuan untuk memberi penguatan dan mempertegas isi atau narasi di dalam karya yang dibuat. Dengan menggunakan ilustrasi, maka berbagai jenis cerita pendek maupun cerita bergambar akan menjadi lebih menarik. Selain itu, ilustrasi juga membuat orang menjadi lebih tertarik dalam membacanya dan tidak merasa bosan. Berikutnya yaitu vignette. Apa vignette? Vignette adalah salah satu gambar ilustrasi berbentuk dekoratif. Berbentuk dekoratif yang berfungsi untuk menghias halaman yang kosong pada majalah maupun surat kabar. Gambar ilustrasi vignette juga dapat disisipkan untuk memberi narasi pada karya yang dibuat. Biasanya ini disisipkan pada pojok ya, atau pada samping ya, untuk memberikan menghias halaman yang kosong. Nah, demikianlah penjelasan tentang menggambar ilustrasi. Semoga anak-anak paham dan bisa menjadi bahan acuan untuk belajar berikutnya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.